Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, mata Rasulullah berkaca-kaca sambil bersabda kepada para sahabatnya, Allah tidak pernah memberikanku wanita yang lebih mulia daripada Khadijah. Di saat manusia tidak percaya, Dia sendiri yang percaya. Ketika semua orang mendustakan diriku, Dia sendiri yang menerimaku. Ketika manusia berlarian dariku, Ia mendukungku, baik ketika ada maupun tiada. Khadijah memang wanita yang istimewa. 2/3 wilayah Mekah adalah milik Khadijah binti Khuwailid, yang merupakan istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia wanita bangsawan yang menyandang kemuliaan dengan harta kekayaan yang berlimpah. Namun ketika dirinya wafat, tidak ada selembar kain kafan pun dimilikinya. Bahkan, baju yang dikenakan di saat menjelang kematiannya adalah pakaian lusuh dan kumuh dengan 83 tambalan terdapat di pakaiannya. Suatu ketika, Khadijah radhiyallahu anha berkata lirih kepada Fatimah beberapa saat menjelang ajalnya, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa di dalam kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu agar beliau mau memberikan sorbannya yang biasa digunakan menerima wahyu untuk dijadikan sebagai kain kafanku. Aku malu dan takut untuk memintanya sendiri." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah mempersiapkan tempat di surga untukmu." Dan kemudian Khadijah, Ummul Mukminin, ibu kaum mukmin itu pun mengembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memeluk erat Khadijah dengan perasaan yang teramat pilu. Beliau menangis. Begitupun semua orang yang hadir. Di dalam keharuan, Malaikat Jibril turun dari langit dan mengucapkan salam dengan membawa 5 kain kafan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam Malaikat Jibril. Kemudian beliau bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril?" Lalu Malaikat Jibril menjawab, "Kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali, dan juga Hasan." Jawab Malaikat Jibril yang kemudian menangis. Rasulullah bertanya, "Kenapa menangis ya Jibril?" Lalu Malaikat Jibril menjawab, "Husain, cucumu yang satu lagi, tidak memiliki kain kafan karena dia akan dibantai, tergeletak tanpa dikafani dan tidak dimandikan." Jawab Malaikat Jibril. Rasulullah berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah istriku sayang, demi Allah, aku tidak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Seluruh hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun turut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah sehelai sorban?" Terseduh Rasulullah mengenang istrinya semasa hidup.
Khadijah dikisahkan pada suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah. Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Khadijah, tetaplah berdiri di tempatmu." Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi, dan semua kekayaan mereka sudah habis. Seringkali tidak ada makanan, sehingga ketika Fatimah menyusu, bukanlah ASI yang keluar, melainkan darah. Darah itulah yang masuk ke mulut Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Fatimah dari dekapan istrinya dan meletakkannya di tempat tidur. Rasulullah yang lelah setelah kembali dari berdakwah dan menghadapi segala hinaan dan fitnah orang, kemudian berbaring di pangkuan Khadijah hingga tertidur. Saat itulah Khadijah membelai kepala Rasulullah dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah sampai kemudian beliau terbangun. Rasulullah heran melihat istrinya menangis. Kemudian beliau bertanya, "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal menikah denganku?" Tanya Rasulullah lembut. "Sekali waktu engkau adalah seorang wanita bangsawan. Engkau mulia, engkau kaya. Tapi hari ini engkau telah dihina oleh orang-orang. Semua orang telah menjauh darimu. Semua kekayaanmu telah habis. Apakah engkau menyesal menikah denganku, wahai Khadijah?" Lanjut Rasulullah tidak sanggup melihat istrinya menangis. Lalu kemudian Khadijah menjawab, "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangisi." Jawab Khadijah, "Dulu aku memiliki kemuliaan yang telah kuberikan kepada Allah dan Rasulnya. Dulu aku adalah seorang bangsawan. Aku juga menyerahkan semua itu kepada Allah dan Rasulnya. Dulu aku punya harta. Semua harta itu juga aku berikan kepada Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu belum selesai. Sekiranya engkau hendak menyeberangi lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang-tulangku, jadikanlah sebagai jembatan bagimu untuk menyeberangi, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah. Ingatkan mereka kepada yang hak, kepada yang benar. Ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah." Rasulullah pun tampak bersedih. "Oh Khadijahku sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku?" Kemudian Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, menjawab, "Aku ya Rasulullah." Di samping jasad Khadijah, kemudian Rasulullah pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijah yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku di saat orang lain menentangku, menyenangkanku ketika orang lain menyusahkanku, menenteramkanku di saat orang lain membuatku gelisah." Allahu Akbar. Begitu dahsyatnya cinta mereka. Inilah salah satu ciri wanita yang surganya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Khadijah radhiyallahu anha rela mengorbankan seluruh kekayaan, harta, benda, dan jiwanya untuk membantu perjuangan Islam. Dapatkah dijadikan keteladanan jika surga yang menjadi tujuan? Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan dalam setiap kebaikan. Amin.